Nothing is impossible. Sama-sama tepuk tangan. To you, I can do anything. I can do all things. For it's you who give me strength. Nothing is impossible. To you, thine eyes are open. Your walls are broken. I am living by faith. Say! Nothing is impossible. Let's go! Sama-sama kita ikan. Come on. I'm gonna live by what I see. I'm gonna live by what I feel. Come on, sing it together. Deep down now, now that you're here with me, I know that you can do anything. Come on. To you, I can do anything. Oh, I can do all things. For it's you who give me strength. Nothing is impossible. You, thine eyes are open. Your walls are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Ada yang dari awal ya? Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. We know that. Good. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you, I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. To you, thine eyes are open. Oh, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Sama-sama ikan. Come on. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, yeah. I believe, I believe. Manis kan eh, semua. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, Ayo kita semua. Come on. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, yeah. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. To you, I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Come on, sing it together. Nothing is impossible. To you, thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Yeah, 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 yeah. I believe, I believe. Yeah. Besar Tuhan kita. Karena kita percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Masih dalam suasana memuji Tuhan, teman-teman boleh duduk. Today we want to worship the Lord who is almighty, the Lord who created everything. We
want to praise His name. Even when we don't know what to sing, we want to sing hallelujah to Him. So today, we want to sing the song. We want to glorify His name. From the cloud you speak, what was veiled now is seen. Jesus, the image of the invisible God, divinity comfort in the transfigured Word, a kingdom once conceived on the earth now revealed. Come on, sing it holy. Holy is the Lord revealed before my eyes, and my burning heart can scarcely take it in. As I behold your beauty with unworthy eyes, and the only song my soul can find to sing. Sing hallelujah. 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 Hallelujah, my King. Hallelujah. 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 Hallelujah, my King. Oh, we wanna worship you, Lord. Come on, sing with me. Lead my longing heart to the high ground, to the clear view, and in all I'll be there, beholding you. Sing holy. Holy is the Lord revealed before my eyes, and my burning heart can scarcely take it in. As I behold your beauty with unworthy eyes, and the only song my soul can find to sing. Come on, sing it. This is hallelujah, 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 my King. Hallelujah, hallelujah, my King. Teman-teman boleh bangkit berdiri. Today we want to sing hallelujah to Him. We want to sing to the one that is almighty. We want to sing to the reason we are here today. We want to sing hallelujah, hallelujah. Even when we don't have anything to sing, we want to sing praises to you, Lord. I'd like to invite you to sing hallelujah today. Hallelujah, Lord. We want to sing hallelujah to your name. Sing hallelujah to you, Lord. We want to sing hallelujah, Lord. Hallelujah. We want to sing thank you, Jesus. Come on, sing it. Thank you, Jesus.
Kak Felix gak pakai lama-lama karena aku cuma punya waktu 15-20 menit ke depan. Nanti habis itu kita akan sharing sama-sama. Aku hanya ingin mempertebal gitu ya, mengingatkan teman-teman juga semua akan apa yang semalam, bukan semalam ya, kemarin, minggu kemarin maksudnya. Minggu kemarin udah di-sharingkan. Ada ingat minggu kemarin sharing apa? Tentang apa minggu kemarin? Yang minggu kemarin datang siapa? Angkat tangan. Oke, minggu kemarin tentang apa? Hubungan Bapa dan anak. Kita manggil Tuhan Bapa. Nah itu jadi bagian tersendiri dalam doa Bapa kami seperti yang Tuhan ajarin. Tapi Kak Felix mau ingetin sedikit ini, bahwa next dulu Kak. Iya, bahwa tentang doa Tuhan Yesus ngajarin di Matius 6 ini gitu ya. Matius 6 ini ada dua yang jadi alasan Tuhan bicara. Ada dua jadi bagian yang perlu diperhatikan tentang doa ya. Yang pertama apa? Yang sebelah hijau, yang warna hijau, motivasinya. Di ayat 5-6 Tuhan kasih tahu bahwa motivasinya harus benar. Jadi dalam doa motivasinya harus benar. Bilang kanan kiri ya, motivasinya harus benar. Bilang gitu loh. Jadi yang pertama tentang motivasinya harus benar. Ya, kalau teman-teman nanti mau ingat-ingat bisa dicek lagi ayat Alkitabnya. Lalu di ayat 7-12 itu tentang konsepnya. Konsep doa itu apa? Bagaimana gitu ya untuk berdoanya. Nah, Tuhan kasih tahu bahwa kalau dalam berdoa motivasinya benar, caranya juga benar. Sekali lagi apa? Motivasinya benar, caranya juga benar, konsepnya juga benar. Jadi kurang lebih berdoa ada motivasi itu didahului, yang mendahului sebelum berdoa, dan juga pas berdoanya juga ada dalam konsep yang Tuhan Yesus ajarin. Nah, ayat Alkitabnya kan kita lanjutin next. Ayat Alkitabnya kan ada di sini nih. Matius 6 ayat 9-13. Oke, kita baca sama-sama. Boleh baca bahasa Indonesianya, kita baca sama-sama. Teman-teman yang bahasa Inggris silakan baca bahasa Inggrisnya. Oke, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai... Oke, ini teman-teman tahu apa sebutannya? Doa Bapa kami gitu ya. Nah, yang perlu diingat adalah Tuhan Yesus mintanya kita berdoanya plek-plek katanya kayak gini atau enggak? Menurut kalian Tuhan Yesus minta gini, kalau doa pakai kata-kata ini doanya, gitu enggak? Atau doanya konsepnya kayak begini? Yang mana kira-kira? Yang mana kira-kira? Yang satu apa yang kedua? Yang kedua konsepnya kayak gini. Bedanya di mana Kak? Bedanya di sini. Di bahasa Inggrisnya, di Amplified Bible, tulisannya gini, bahwa pray then in this way. Artinya apa? Berdoa dengan caranya gini nih. Cara berdoanya begini, bukannya berdoa seperti ini doanya. Sesimpel ini. Kak Felix kasih informasi sama kalian, bilang gini ya. Setiap kalian ketemu orang yang lebih tua, bilangnya gini. Setiap kali ketemu selalu bilangnya gini, selamat siang ibu atau bapak, Tuhan memberkati. Apa? Selamat siang. Ini deh, selamat siang ibu aja. Selamat siang ibu, Tuhan memberkati. Setiap kali ketemu orang yang lebih tua, Kak Felix kasih taunya gitu. Oke, kalau tahu-tahu ketemu Kak Novi di tengah jalan siang-siang, berarti kalau dengan apa yang Kak Felix ngomong, kalian bilangnya apa? Selamat siang ibu, Tuhan memberkati. Kalau ketemu Kak Novinya malam, oh nggak sesuai sama yang Kak Felix ngomong dong. Kak Felix bilangnya apa? Kalau ketemu orang yang lebih tua ngomongnya apa? Selamat siang. Ngerti nggak maksudnya? Kak Felix suruhnya bilang ngomongnya apa? Selamat siang. Jadi kalau mau ketemunya malam, bilangnya apa? Selamat siang, karena Kak Felix suruhnya gitu. Kata-katanya plek. Selamat siang apa? Selamat siang ibu, Tuhan memberkati. Kalau ketemunya Kak Felix siang-siang, kok Pak sih? Kan Kak Felix bilang plek-plek. Loh, Kak Felix juga dipanggil selamat siang ibu, Tuhan memberkati. Karena yang Kak Felix kasih tahu plek-plek begitu.
Ngerti nggak maksudnya? Pelan-pelan nih Kak Felix jelasin. Tapi yang di sini Tuhan Yesus ajarin nggak begitu maksudnya. Tapi yang maksud gini, begini loh caranya. Konsepnya begini, pokoknya selamat titik-titik gitu ya, pagi, malam, mau bapak, ibu, Tuhan memberkati. Strukturnya gitu. Jadi kalau ketemu sama Kanovi siang, selamat siang ibu, Tuhan memberkati. Kanovi malam berarti selamat malam ibu, Tuhan memberkati. Kalau ketemu Kak Felix malam-malam, selamat malam bapak, Tuhan memberkati. Karena konsepnya yang dikasih tahu, strukturnya yang dikasih tahu. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti nggak sampai sini? Doa Bapa kami itu strukturnya yang dikasih tahu sama Tuhan, bukan kata-katanya plek. Kak Felix kemarin minta kan, coba deh kalian hafalin ini. Hafalin ini bukan untuk doanya, kalau nggak pakai doa Bapa kami, jadi doanya kayaknya nggak afdol. Doanya kalau nggak pakai doa Bapa kami, nanti doanya kayaknya nggak didengar sama Tuhan. Karena itu kan Tuhan Yesus yang ngajarin doanya, tapi Tuhan Yesus ngajarin nggak plek-plek-pleknya, tapi konsepnya. Nah, Kak Felix mau bagiin dalam 15 menit ke depan, ada 4 konsep di doa Bapa kami yang diajarin. Yang pertama, ayatnya berbicara di yang tadi bilang, Matius 6 ayat 9. Berbicara tentang apa yang pertama? Kata-katanya Bapa kami yang ada di surga gitu ya. Ini berbicara bahwa ini yang minggu kemarin teman-teman udah pelajarin banyak dari yang datang jam 10 sama Pastor Henny, yang selanjutnya sama Kak Felix. Itu ngomongin relasi atau hubungan. Ngomongin Bapa yang kemarin kita ngomongin adalah tentang hubungan. Jadi ada relasi Bapa kami gitu ya. Father di mana? Ada 2 di surga. Yang 2 bahasannya. Bapa kami yang ada di surga, bukan Bapa kami yang ada di pasar. Bapa yang di pasar namanya apa? Ya, tukang sayur. Bapa kami yang ada di tempat parkir, kang parkir gitu ya. Maksudnya tapi kan Bapa kami yang ada di surga, yang ngomongin ini tempat yang kita nggak bisa jangkau. Tempat gini, yang kita nggak bisa ke sana tanpa siapa? Tuhan siapa dong? Tanpa Yesus kita nggak bisa ke sana. Makanya Bapa kami yang ada di surga yang ngajarin Tuhan Yesus, karena lewat dialah kita bisa panggil Bapa, dan lewat dialah kita tahu kita punya Bapa yang ada di surga, kita mencapai di sana. Sampai sini ngerti? Ini ngomongin hubungan ya bersama dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan yaitu ini. Bapa yang ada di surga. Nah, hubungan kita sama Tuhan ini, Kak Felix yang mau bahas panjang di sini. Tapi ini minggu kemarin kita udah bahas. Jadi yang pertama berbicara tentang relasi. 1, 2, 3 apa? Relasi. Yang kedua, konsepnya adalah next. Ini dia, berpusat sama Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ada berapa? Ada 3, berarti apa aja yang dibicarakan? Apa aja yang dibicarakan tadi? Ada 3. Nama yang kudus gitu ya. Terus kerajaan. Terus kehendak. Jadi ada 3 ini. Makanya jadi ngomongin waktu doa, kita berpusatnya sama siapa? Sama Tuhan pusatnya. Kita berdoa bukan ini, Tuhan pengen ini, Tuhan pengen itu, Tuhan aku begini, Tuhan aku gitu. Doa itu bukan menyatakan keinginan kita saja. Tapi pada setiap doa yang Tuhan ajarin, pusatnya sama Tuhan. Bilang sama kanan kiri, pusatnya Tuhan tahu. Jadi pusatnya jelas Tuhan. Apa aja? Pertama, namanya. Pusatnya namanya, bukan nama siapa? Bukan nama kita. Jadi waktu kita berdoa, pusatnya nama Yesus yang dimuliakan. Jadi ada dalam kehendaknya supaya Yesus yang dimuliakan. Nama Yesus yang dimuliakan dalam kehidupan kita, dalam doa kita. Yang kedua, apa? Kerajaan. Ngomongin kerajaan, berarti kalau kerajaan ada apa? Ada rajanya. Berarti kalau raja punya apa? Aturannya. Punya aturannya. Kalau ngomongin konsep negara kan ada yang republik, ada yang kerajaan atau monarki, ada yang lain-lain.
Tapi ngomongin kerajaan, ada rajanya, ada aturannya. Jadi gini, ngomongin apa? Berarti biar kerajaannya Tuhan tuh diperlebar. Ketika kita sadar bahwa kita ini anak-anak raja, kita sadar bahwa nggak berhenti di aku. Biar semua orang bisa kenal Tuhan dan ada dalam kedaulatannya Tuhan, yaitu raja itu sendiri. Kalau raja kan gini, nggak bisa ketemu sama raja sembarangan kan? Ada sikap hormatnya di sana. Nah, berbicara tentang Bapa kami, doa Bapa kami, konsepnya yang kedua berpusat sama Tuhan itu sendiri. Yang di poin yang kedua adalah kerajaan. Yang ketiga adalah kehendak. Jadi tentang Tuhan adalah kehendaknya Tuhan, bukan kehendaknya kita. Maksudnya kehendak kita gini, oke, kalian pengen apa? Anggaplah pengen punya iPhone 700. Biar agak jauh panjangan gitu ya. iPhone 700, kalian doainnya itu gitu, bukan kehendak kalian, tapi coba kehendaknya Tuhan itu apa? Kalian pengen punya sesuatu gitu ya, yang pengen banget pokoknya punya ini biar supaya aku keren, kelihatan keren. Itu tentang siapa berarti? Oke nih, Tuhan pengen punya ini supaya aku bisa kelihatan keren dibanding yang lain. Itu tentang siapa berarti namanya? Tentang Tuhan bukan? Tentang siapa? Tentang diri kita sendiri. Kerajaannya tentang siapa? Kerajaan kita sendiri. Kehendaknya hendak siapa? Nah itu jadi doa yang benar gak? Ngerti sampai sini? Ketika kita berdoa, kita tahu bahwa namanya Tuhan yang dipermuliakan, biar kerajaannya Tuhan yang ditinggikan, dan kehendaknya yang dinyatakan. Kehendak tuh tahu gak kehendak? Kehendak tahu gak? Apa yang dia mau. Masih ngikutin? Oke. Yang ketiga, karena cuma 4. Yang ketiga adalah bercerita di relasi, pusat. Yang ketiga kebergantungan. Kalian ada yang tahu menggambarkan kebergantungan? Kalau ingat kata gantung, ingat apa? Ya kan? Kok jadi katain Kak Felix sih kamu? Berani-beraninya kamu ngatain Kak Felix monyet. Oh ya. Enggak bener. Ngomongin gantung, kebergantungan, ya itu ngomongin ya gambar ini monyet. Kak Felix itu suka piara monyet dari dulu. Suka, tapi sekarang udah gak bisa karena tinggal di apartemen. Karena di apartemen gak boleh piara binatang. Ya kecuali ikan, gak ketahuan kecil-kecil. Tapi yang lain gak boleh gitu. Tapi gini, monyet itu gak happy hidupnya kalau gak ada tempat gantungannya. Dia mau di kandang sekalipun, pernah nggak kalian entah ke tempat wisata tapi yang kandangnya kecil tapi ada gantungan, tetap monyetnya bisa gantung, tetap happy kan? Beda cerita ketika dia ada di kandang yang kecil tanpa gantungan, itu stres dia. Kak Felix pernah punya monyet, ditaruh di kandang kecil, nggak mau makan, kurus, lama-lama mati. Karena stres dia, nggak ada tempat bergantungnya. Demikian juga kita, walaupun Kak Felix nggak bilang kalian monyet, tapi maksudnya menggambarkan ini, gitu ya, menggambarkan ini, maksudnya gini, kebergantungan kalau nggak ada Tuhan, aku nggak bisa hidup. Kalau nggak ada Tuhan, aku nggak bisa apa-apa. Nah, doa itu tentang kebergantungan kita sama Tuhan. Ada 3 nggak? Coba. Apa yang membuat kita bergantung sama Tuhan? Tentang apa? Dari doanya. Makanan. Ada di sini yang hidup bisa tanpa makan? Ada nggak yang bisa hidup tanpa makan? Yakin kamu nggak makan? Nggak ada di manusia hidup yang di dunia ini bisa hidup tanpa makanan. Yang kedua apa? Pengampunan. Ada di sini bisa yakin hidup hari-hari tanpa bersalah? Orang yang ngerasa nggak butuh pengampunan adalah orang yang nggak pernah salah. Kalian pernah ngelewatin 1 hari tanpa berbuat salah? Jangankan 1 hari, setengah deh. Jangankan setengah hari, baru bangun aja udah bikin dosa, udah salah. Apalagi dalam firman Tuhan bilang bahwa kita manusia semua berdosa. Kita nggak bisa lari dari sini. Makanya butuh pengampunan. Yang ketiga butuh apa? Dari doanya loh, doa Bapa kami loh. Ini nggak ngarang-ngarang loh, dari doa Bapa kaminya loh. Jangan
bawa ke dalam pencobaan. Ada di sini yang happy banget kalau dapat pencobaan? Gini, ada yang happy ujian? Gini, kalian sekolah ada yang happy, wah, akhirnya besok UAS, ye, ada gitu? Yang ada juga kok UAS sih, bisa nggak sih bolos? Tapi tetap dapat nilai dan naik kelas kan gitu ya. Maksudnya pada dasarnya kita nggak suka namanya pencobaan. Kita nggak suka namanya ujian. Ya, tapi di pencobaan di sini kan maksudnya kan dalam hal yang menjerumuskan. Tapi Tuhan, kita diajarin sama Tuhan berdoa gini bahwa kebergantungan kita sama Tuhan supaya dalam makanan ini kebutuhan sehari-hari. Kita perlukan pengampunan jelas. Kita berdosa, kita butuh pengampunan dari Tuhan. Pencobaan jelas. Mazmur bilang apa? 23. Tuhan adalah gembalaku, sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, tidak takut bahaya sebab. Nah, ngomongin penyertaan Tuhan kan di sini. Ada penyertaan Tuhan di sini. Selama Tuhan sertai, ya udah deh. Jadi kita perlu ini 3. Kebergantungan sama Tuhan jadinya. Makanan kita bergantung sama Tuhan, pengampunan bergantung sama Tuhan, penyertaan gak bergantung sama Tuhan. Jadi ngomongin ini tentang siapa aja? Yang terakhir, terakhir. Yang terakhir adalah mengakui kebesaran Allah atau mengakui kebesaran Tuhan. Ini ditutup dalam kurung, ya. Jadi kalau teman-teman baca di Lukas ada yang beda juga gitu. Tapi dalam artian ini yang disepakati jadinya ini ada dalam bagian supaya kita mengerti bahwa kebesaran tuh karena engkau lah. Ada 3 lagi apa kebesaran Tuhannya? Apa? Kerajaan, kuasa, kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Coba deh, kalian enggak? Ini Mas Kafrik, ini pelajaran ya. Walaupun kalian agak bosan karena di sekolah diajarin, di sini diajarin, tapi ini pengertian dasar di kalian gini, ngerti? Waktu awal Tuhan ngajarinnya sebagai apa? Tadi Bapa yang ada di surga, ditutupnya dengan menyadari bahwa dia adalah raja. Kenapa? Ada kerajaannya, ada kuasa, dan ada kemuliaan yang gak pernah habis sampai selama-lamanya. Sehingga struktur doa ini yang Tuhan Yesus ajarin, waktu kita berdoa sama Tuhan, kita datang bukan gini, Tuhan aku punya 2000 permintaan, hari ini 5 dulu ya, besok 5 lagi. 5-nya Tuhan dengerin dulu, Tuhan kirim dulu, baru selanjutnya. Enggak. Tapi begitu ngomongin Tuhan mengajarkan kita berdoa seperti doa Bapa kami, ada 4 struktur ini. 4 urutannya, strukturnya adalah apa? Pertama, relasi kita sama Tuhan, hubungan kita sama Tuhan, yaitu apa? Bapa kami yang ada di surga. Yang kedua berbicara tentang apa? Tentang Tuhan adalah pusat dari doa yang kamu naikkan. Yaitu apa saja pusatnya? Namanya, kok kudusnya, kerajaan, dan kehendak. Oke, 3 ini. Terus yang ketiga ngomongin kebergantungan kita sama kayak monyet katanya belakang, kayak monyet enggak. Kebergantungan kita sama Tuhan yang benar-benar penuh sama Dia karena ada 3 tadi apa? Makanan, pengampunan, penyertaan. Jangan pencobaan ya, penyertaan supaya nggak dibawa ke dalam pencobaan. Dan yang terakhir kita tahu persis bahwa semuanya sadar Kristus jadi raja kita. Ada raja yang ada kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Sehingga kita yakin dalam setiap doa kita, hidup kita dipelihara sama Tuhan. Karena ada punya raja yang berkuasa. Takut apa punya raja yang berkuasa? Dan kita yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, jadi anak-anak raja. Nah, struktur ini yang teman-teman, adik-adikku, semoga mengerti, itu jadi dasar yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur buat firman-Mu hari ini, jadi dasar yang baik bagi setiap kami. Biar kami ngerti bahwa doa bukan tentang kami punya list permintaan yang banyak, terus Tuhan kabulin, kalau nggak Tuhan kabulin kami marah. Tapi kami tahu Tuhan bahwa tentang doa seperti yang Tuhan Yesus ajarin juga bukan kata-kata demi kata yang ada, terus kami
berdoa dengan kata-kata itu saja. Tapi yang Tuhan Yesus ajarkan adalah strukturnya. Yang Tuhan Yesus ajarin bahwa bentuknya. Bahwa kami tahu bahwa doa itu bukan tentang kami, tapi tentang Tuhan. Kami berdiri dalam identitas kami yang benar, bahwa kami punya Tuhan sebagai Bapa kami yang baik yang ada di surga. Dan kami tahu bahwa hidup kami bukan kami jadi pusatnya, tapi Engkau sendiri yang jadi pusat dalam hidup kami. Dalam nama-Mu yang kudus, kerajaan-Mu yang terus ada, memerintah, bahkan kehendak-Mu yang terus ada jadi di mana kami berada. Dan Kau yang dipermuliakan. Bahkan kami percaya juga Tuhan, kami nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Ngomongin doa Bapa kami tentang kebergantungan kami sama Tuhan. Kami yang menggantungkan hidup kami sama Tuhan. Tanpa Tuhan kami nggak bisa apa-apa. Untuk makanan yang kami perlukan dalam keseharian kami. Untuk pengampunan yang kami perlukan dalam keberdosaan kami. Bahkan penyertaan Tuhan yang kami perlukan untuk dijauhkan dari dalam segala pencobaan. Dan terakhir, dalam segala sesuatunya kami tahu kami punya Raja yang berkuasa. Kami ada dalam kerajaan yang nggak tergoyahkan. Di dalam nama Yesus Kristus ada kerajaan-Mu, ada kuasa dan kemuliaan terus dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sementara kami mau sharing satu dengan lain juga, Tuhan memberkati pembicaraan kami. Hikmat-Mu menyertai kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa di YouTube Impact Community Indonesia. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Hani Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca
atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.